Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu lagi. Namun tadi mohon maaf ada kesalahan teknis. Mungkin apa ini ya saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan kuliah hari ini kita menambah keberkahan kita dalam bulan Ramadan ini. Dalam manajemen kinerja yang paling fokus adalah tentang manajer ya, karena menjadi fokus yang menggerakkan suatu perusahaan adalah manajer. Manajer ini efektivitas manajer dalam proses manajemen kinerja ya, bahwa dalam hal umum bahwa para staf biasanya merasa lebih senang, merasa lebih bergairah apabila ada perhatian dari seorang manajer. Mereka akan bekerja dengan baik, mereka akan bekerja dengan optimal jika ada bentuk perhatian oleh manajer. Kepemimpinan juga ya, yang antara manajer dan kepemimpinan kita sudah paham pada pertemuan pertama bahwa kepemimpinan berhubungan dengan kebijakan, sedangkan untuk manajer hubungan dengan pengelolaan, perancangan ya, pelaksanaan dan controlling. Nah, di sini ada pemimpin yang efektif merupakan perilaku individu atau interaksi dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan faktor-faktor yaitu tujuan tugas dan hubungan antar pribadi, pekerjaan dan hubungan antar karyawan, antar kelompok ya. Nah, di sini peran manajer sangat penting sekali ya, karena menjadi motor penggerak di dalam sebuah perusahaan. Lanjut. Kemudian berhubungan dengan gaya kepemimpinan ya. Ini juga sangat penting, yaitu supaya pekerjaan atau program yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Ini ada sehubungan dengan perilaku yang berorientasi pada tugas ya. Jadi di sini para manajer yang efektif tidak hanya menggunakan waktu yang bekerja sama dengan atau sama dengan karyawannya, tapi manajer biasanya hubungannya dengan berorientasi dengan perencanaan ya, mengatur pengolahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi peralatan atau bantuan sehubungan untuk kelancaran pekerjaan ya. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan karyawan, tetapi lebih kepada pengorganisasian. Kemudian gaya kepemimpinan sehubungan dengan perilaku yang berorientasi pada hubungan. Hal ini tentu manajer yang efektif selalu membangun hubungan ya kepada para karyawan berupa ya perhatian penuh ya, dukungan penuh terhadap tugas ya, membantu para karyawan atau staf agar dapat mencapai harapan kinerja yang baik. Kemudian kepemimpinan partisipatif. Hal ini partisipasi pemimpin dalam melakukan tugas tentunya sangat diharapkan sekali ya, agar perjalanan pekerjaan dapat berjalan lancar, terutama untuk memecahkan hal-hal yang bersifat konflik ya. Lanjut. Ya. Kemudian di sini ada sikap perilaku manajer atau pemimpinan ya. Di antaranya berhubungan dengan orientasi tugas, bahwa personil karyawan dianggap sebagai sumber daya yang dapat didorong ya, digerakkan supaya mencapai pekerjaan yang produktif dan efektif. Kemudian yang berhubungan dengan orientasi hubungan, manajer juga berkewajiban membangun hubungan baik ya, untuk saling berkomunikasi terutama dalam pekerjaan, sehingga kerjasama, kemudian meningkatkan tim kerja untuk membangun supaya para pekerja memiliki kepuasan ya dalam organisasi. Kemudian yang berorientasi pada perubahan, dalam hal ini terutama
untuk perbaikan strategis, ya, beradaptasi perubahan lingkungan dan meningkatkan fleksibilitas maupun inovasi dalam perusahaan, ya, berkaitan dengan proses pekerjaan, kemudian produk dan jasa, agar memperoleh perubahan yang lebih baik, ya. Lanjut. Silakan lanjut. Oke. Ini tugas manajer, ya. Nah, di antaranya adalah seperti awal pengertian manajerial sehubungan dengan planning, ya, organizing, actuating, dan controlling, ya. Nah, ini diantaranya merencanakan aktivitas kerja. Jelas bahwa apa yang akan dilakukan oleh manajer tentunya harus direncanakan dengan matang, ya, sesuai dengan peran dan fungsi, mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dicapai. Kemudian tentunya harus menjelaskan aktivitas kepada para staf, ya, para tim. Jadi apa yang harus dikerjakan, kemudian target-target apa yang harus dicapai tentunya harus dijelaskan kepada para staf atau pegawai. Kemudian juga harus memantau aktivitas. Tentunya harus di bawah pengawasan seorang manajer apapun yang harus dilakukan supaya setiap kesalahan sekecil apapun menjadi catatan dan untuk perbaikan segera mungkin sehingga penyimpangan tidak terlalu jauh. Lanjut. Ya, silakan lanjut. Ya. Kemudian tindakan khusus manajerial, ya, mendorong mencapai kinerja, yaitu diantaranya fungsi manajer adalah dua hal, yaitu memberi dukungan dan mengembangkan, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kreativitas atau aktivitas yang keterampilan lebih tinggi, maka perlu seorang manajer memberikan dukungan, ya. Dan bagi para karyawan, ya, yang memiliki mungkin kemampuan lemah setelah dievaluasi tentunya harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan, diantaranya bisa saja pelatihan atau pengembangan lainnya. Begitupun orang yang memiliki prestasi tentunya diberi kesempatan untuk pengembangan kemajuan karirnya, ya. Ini dua hal. Lanjut. Silakan lanjut. Ya, jadi peran manajerial untuk banyak lagi hal yang berhubungan dengan manajer, ya. Silakan bisa dilanjut, Pak Bagus. Ya, belum berubah. Ya, ini. Kemudian ini ada pedoman untuk memberikan nasihat atau monitoring terhadap pekerjaan. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, perlihatkan perhatian atas perkembangan setiap staf, ya. Perlihatkan perhatian atas perkembangan setiap staf. Kemudian bantulah staf itu mengidentifikasi kekurangan keterampilan yang dimilikinya. Bantulah staf itu menemukan cara untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan. Oke. Ini ngajlok. Ya, baiklah, kita lanjut gaya kepemimpinan bagi manajer, ya. Secara empiris bahwa manajer atau manajemen kinerja pada dasarnya untuk memahami bagaimana sifat dan perilaku pemimpin. Kemudian dalam praktek sangat tidak mudah untuk memastikan bahwa seorang manajer akan melakukan atau gaya tindakan kepemimpinan secara konsisten. Tentunya dibangun oleh karakter pribadinya masing-masing, ya. Tidak bisa gaya kepemimpinan itu ujug-ujug bisa
secara terbangun dalam tubuhnya, tetapi justru bisa karakter itu bisa muncul dari karakter sendiri. Bisa jadi dibangun oleh pengalamannya, ya, pengalamannya dia. Umpamanya di sini sangat mungkin ada sebagai manajer untuk mencapai koordinasi, mengarahkan karyawan dengan cara partisipatif, artinya dia ikut serta, ya, tidak dengan hanya telunjuknya, tapi terjun, melihat langsung, sehingga apapun yang dikerjakan oleh para karyawan menambah semangat, ya, menambah kemudahan, karena selalu diberitahu atau diarahkan ketika para karyawan mengalami kesulitan, ya. Lanjut, perbedaan antara pemimpin dan perbedaan kepemimpinan dan manajemen, ya. Semua bentuk kebijakan, ya. Sedangkan manajer atau manajemen merupakan konsep yang lebih luas, mencakup manajerial kepemimpinan dan mencakup fungsi-fungsi, ya, peran fungsi pekerja, itulah bagian manajemen atau manajer. Kemudian manajemen merupakan suatu proses yang mencakup, ya, berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, leading, ya, dan berhubungan dengan controlling atau evaluasi, ya, terhadap aktivitas manajemen. Kemudian selanjutnya ya, pemimpin efektif diantaranya harus memiliki sifat kesanggupan, ya, kesanggupan untuk memecahkan persoalan secara kreatif, kesanggupan berkomunikasi dan mendengarkan, hasrat yang kuat untuk mencapai suatu yang diharapkan, banyak kepentingan dan sosialitas, sikap-sikap positif dan tulus terhadap para bawahan, kepercayaan diri, kegairahan, disiplin kerja, tata krama, ya. Nah, ini tata krama terutama, ya, yang sering diabaikan oleh seorang manajer atau pemimpin, ya. Kadang-kadang merasa lebih tinggi, egonya lebih tinggi, ini akan menjadi masalah. Kemudian kemantapan emosional. Ini nih, kemantapan emosional. Ini yang sering kita rasakan bahwa emosional seorang pemimpin kadang-kadang kurang nyaman dirasakan oleh kita, ya. Nah, 10 aspek ini menjadi hal yang perlu dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian selanjutnya power alat merupakan alat pengaruh untuk seorang pemimpin dan manajer, ya. Nah, ini esensi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau influencing another, orang lain, ya. Jadi kata kunci kepemimpinan adalah influence, pengaruh. Seseorang harus memiliki pengaruh, ya, sehingga mereka yang menjadi bawahannya merasa enak mengikutinya, ya, karena tidak semua orang bisa mempengaruhi orang lain. Dia cerdas, kemampuannya tinggi, tapi dalam memberi pengaruh orang lain untuk ikut dengan dirinya, tentu tidak semua bisa. Jadi sini power itu kekuatan, yaitu kekuatan mempengaruhi dalam dua hal, ya, yaitu kepemimpinan yang memiliki authority atau kekuasaan, ya, sering dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer, ya. Jadi power ini perlu kita pelajari, terutama bahwa sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu diantaranya, ya, kemampuan, selain kemampuan adalah skill dalam bidang etika, ya. Etika mungkin cecak yang akan menyampaikan kegigihan Anda kepada atasan. Nah, ini artinya bahwa kita bekerja tidak perlu dilihat orang lain, ya, karena lingkungan kita akan menyaksikan hasil kerja kita, ya. Di akhir